untuk pertemuan hari ini, jadi pertemuan kelompok PKH Soco Desa Giripurno. Untuk materinya masih menggunakan modul yang sebelumnya, jadi modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Terus lanjut ke sesi yang ketiga. Jadi sesi yang ketiga ini judulnya memulai usaha, mengembangkan modal kecil menjadi hasil yang berkelanjutan. Melanjutkan untuk hari ini masuk ke langkah yang kelima. Jadi hari ini masuk langkah yang kelima. Langkah yang kelima judulnya merencanakan pemasaran. Ini untuk langkah yang kelima, jadi judulnya merencanakan pemasaran. Di langkah yang kelima ini kaitannya sama rencana pemasaran dibagi menjadi 4. Jadi 4 pembahasan ya nanti. Jadi rencana pemasaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, pastikan barang dagangan bermutu baik. Yang kedua, berikan harga murah dan bersaing. Yang ketiga, cari lokasi berjualan yang strategis. Dan yang keempat, promosikan barang dagangan setiap saat. Itu untuk pembahasan rencana pemasaran. Yang pertama, pastikan barang dagangan bermutu baik. Ini saya bacakan dulu. Yang pertama, pastikan barang dagangan bermutu baik. Ini pembagiannya: 1, jenis barang yang akan dijual. Kedua, kualitas barang yang dicari pelanggan. Yang ketiga, kualitas barang yang umumnya dijual. Yang keempat, kualitas barang yang akan dijual sesuai yang dicari pelanggan atau lebih baik dibanding kualitas yang umumnya dijual di sekitaran. Untuk rencana pemasaran yang kedua, berikan harga murah dan bersaing. Berikan harga murah dan bersaing. Yang pertama, berapakah biaya membeli bahan baku dan mengolahnya? Yang kedua, berapa harga jual barang sejenis umumnya? Yang ketiga, berapa harga jual nanti? Apakah bisa memberikan untung atau apakah bisa bersaing dengan usaha yang sejenis? Terus penjelasannya. Maksudnya gini, jadi terkait dengan pemasaran, promosi itu bisa lewat selebaran. Selebaran itu biasanya kertas yang ada gambarnya, ada tulisannya di situ. Kalau nggak gitu lewat media sosial yang lain atau media yang lainnya, bisa lewat WA, Facebook, Instagram, TikTok. Nah, seperti itu ya. Sudah. Kaitannya sama bagian contoh barang yang akan dijual. Kayak semacam tester. Langkah ke-6 judulnya
pelaksanaan pertemuan FDS P2K2. Hari ini kelompok PKH Soco, Desa Giripurno, Kecamatan Kawendanan. Untuk materinya, modulnya modul kesejahteraan sosial, disabilitas, dan lansia. Untuk sesinya sesi 13, pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Untuk langkahnya langkah 5, hari ini langkah 5. Judulnya pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Jadi pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga itu antara lain, yang pertama, memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna atau sesuai dengan gizi yang seimbang. Yang kedua, memandikannya sehari 2 kali atau melatih membersihkan dirinya sendiri, yang meliputi mandi, sikat gigi, dan lain-lain. Yang ketiga, mengganti pakaiannya sehari 2 kali. Yang keempat, mengganti alas tidurnya. Yang kelima, memberikan kasih sayang dan perhatian. Yang kelima, memberikan kasih sayang dan perhatian. Memberikan kasih sayang dan perhatian. Yang keenam, memberikan rasa aman dan nyaman. Kita lanjut langkah yang keenam, Langkah keenam, pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Ini masih sama, tinggal diganti yang belakang aja. Yang belakang diganti di masyarakat. Oh, tadi kan di dalam keluarga, ini di masyarakat. Pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Ini saya bacakan dulu. Yang pertama, memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS Kesehatan. Yang kedua, memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari pihak RT, RW, atau kelurahan. Tak lanjutkan dulu. Ini yang ketiga, memberikan kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana atau prasarana umum di masyarakat. Yang pertama, masjid, musola, gereja, dan fasilitas lainnya. Yang kedua, tempat parkir umum. Terus toilet khusus untuk difabel, Kita lanjut langkah ke-7 atau penutup. Langkah ke-7 ini penutup kesimpulan, atau di sini ada kata pesan-pesan kuncinya. Jadi langkah ke-7 ini penutup. Ini ada kesimpulan atau biasa disebut pesan-pesan kunci. Ini saya bacakan dulu. Yang pertama, untuk pesan-pesan kunci. Penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Jadi penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Yang kedua, penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Penyandang disabilitas adalah atau juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Yang ketiga, penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi.